Kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Kisah ini disadur dari hadis Sahih Muslim nomor 4926. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang secara garis besar kisahnya sebagai berikut. 3 orang laki-laki dalam perjalanan, lalu tiba-tiba dalam perjalanannya itu turunlah hujan sehingga ketiga orang tersebut berteduh dengan masuk ke dalam sebuah gua. Tidak disangka, jatuhlah sebuah batu besar menutupi mulut gua tempat mereka berteduh tadi, sehingga mereka semua terjebak di dalam gua tersebut. Salah seorang dari mereka menyarankan kepada teman-temannya untuk berdoa kepada Allah, dan menyebutkan kebaikan yang pernah dilakukan oleh mereka, agar Allah mau membukakan mulut gua tersebut. Tetapi kebaikan yang pernah dilakukan itu adalah kebaikan yang semata-mata dilakukan dengan dasar keikhlasan. Laki-laki pertama berdoa sekaligus menceritakan kebaikan yang pernah dilakukannya sebelum terperangkap di dalam gua. Berikut doa laki-laki tersebut. Ya Allah ya Tuhanku, dulu saya mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Selain itu, saya juga mempunyai seorang istri dan beberapa orang anak yang masih kecil. Saya menghidupi mereka dengan menggembalakan ternak. Apabila pulang dari menggembala, saya pun segera memerah susu dan saya dahulukan untuk kedua orang tua saya. Lalu saya berikan air susu tersebut kepada kedua orang tua saya sebelum saya berikan kepada anak-anak saya. Pada suatu ketika, tempat penggembalaan saya jauh, hingga saya pun baru pulang pada sore hari. Kemudian saya dapati kedua orang tua saya sedang tertidur pulas. Lalu, seperti biasa, saya segera memerah susu dan setelah itu saya membawanya ke kamar kedua orang tua saya. Saya berdiri di dekat keduanya serta tidak membangunkan mereka dari tidur. Akan tetapi, saya juga tidak ingin memberikan air susu tersebut kepada anak-anak saya sebelum diminum oleh kedua orang tua saya, meskipun mereka anak-anak saya telah berkerumun di telapak kaki saya untuk meminta minum karena rasa lapar yang sangat. Keadaan tersebut saya dan anak-anak saya jalankan dengan sepenuh hati hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwasannya saya melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mengharap ridho-Mu, maka bukakanlah suatu celah untuk kami hingga kami dapat melihat cahaya. Setelah laki-laki itu berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka celah lubang gua tersebut. Setelah itu, giliran laki-laki kedua melakukan hal yang sama dengan laki-laki pertama, yaitu berdoa sekaligus menceritakan kebaikan yang pernah dilakukannya sebelum terperangkap di dalam gua. Berikut doa laki-laki tersebut. Ya Allah ya Tuhanku, dulu saya mempunyai seorang sepupu perempuan anak perempuan paman, yang saya sukai sebagaimana sukanya kaum laki-laki yang menggebu-gebu terhadap kaum wanita. Pada suatu ketika saya pernah mengajaknya untuk berbuat mesum, tetapi ia menolak hingga saya dapat memberinya uang 100 dinar. Setelah bersusah payah mengumpulkan uang 100 dinar, akhirnya saya pun mampu memberikan uang tersebut kepadanya. Ketika saya berada di antara kedua pahanya telah siap untuk menggaulinya, tiba-tiba ia berkata, "Hai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan janganlah kamu membuka cincin, menggauliku, kecuali setelah menjadi hakmu." Lalu saya bangkit dan meninggalkannya. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau pun tahu bahwasanya saya melakukan hal itu hanya untuk mengharapkan ridho-Mu. Oleh karena itu, bukakanlah suatu celah lubang untuk kami. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan sedikit celah lubang lagi untuk mereka bertiga. Terakhir, giliran laki-laki ketiga melakukan hal yang sama dengan laki-laki pertama dan kedua, yaitu berdoa sekaligus menceritakan kebaikan yang pernah dilakukannya sebelum terperangkap di dalam gua. Berikut doa laki-laki tersebut. Ya Allah ya Tuhanku, dulu saya pernah menyuruh seseorang untuk mengerjakan sawah saya dengan cara bagi hasil. Ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya, ia pun berkata, "Berikanlah hak saya kepada saya." Namun saya tidak dapat memberikan kepadanya haknya tersebut hingga ia merasa sangat jengkel. Setelah itu, saya pun menanami sawah saya sendiri. Hingga hasilnya dapat saya kumpulkan untuk membeli beberapa ekor sapi dan menggaji beberapa penggembalanya. Selang berapa lama kemudian orang yang haknya dahulu tidak saya berikan datang kepada saya dan berkata, "Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah berbuat zalim terhadap hak orang lain." Lalu saya berkata kepada orang tersebut, "Pergilah ke beberapa ekor sapi beserta para penggembalanya itu dan ambillah semuanya untukmu." Orang tersebut menjawab, "Takutlah kepada Allah dan janganlah kamu mengolok-olok saya." Kemudian saya katakan lagi kepadanya, "Sungguh saya tidak bermaksud mengolok-olokmu. Oleh karena itu, ambillah semua sapi itu beserta para penggembalanya untukmu." Akhirnya orang tersebut memahaminya dan membawa pergi semua sapi itu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa apa yang telah saya lakukan dahulu adalah hanya untuk mencari ridho-Mu.
Oleh karena itu, bukalah bagian pintu goa yang belum terbuka. Akhirnya, Allah membukakan sisanya, hingga mereka bertiga dapat keluar dari dalam goa yang tertutup oleh batu besar tersebut. Kesimpulan, dari ketiga kisah tersebut adalah 3 amal baik, yang pernah dilakukan oleh ketiga orang yang terperangkap di dalam gua, yaitu: pertama, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dengan ikhlas. Kedua, seseorang yang hampir melakukan perzinahan, namun tidak jadi dilakukannya, dikarenakan rasa takutnya kepada Allah. Ketiga, seseorang yang tidak mau menzolimi karyawannya atau buruhnya, dengan tetap memberikan upah yang baik. Cukup sekian pemaparan pada video kali ini. Semoga materi yang disampaikan oleh channel Titian Islam dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.